Quando ero più piccolo era pure un modo per tirar fuori. He's through to Simeone now. Perugia turned into a downpour. The match was stopped when water flooded the pitch and entered the dressing rooms. Tirar fuori quando stavo così con I compagni, Dalam lebih dari 2 dekade terakhir, gelar Scudetto masih belum juga mau menempel dengan Lazio. Meski pergantian pelatih telah dilakukan, obrak-abrik skuad juga dilangsungkan, mereka belum juga menyentuh era di mana Italia berada di cengkraman elang. Terbaru, Lazio cuma bisa memenangi gelar Coppa Italia dan Piala Super Italia. Ambisi untuk bisa lolos ke kompetisi Liga Champions Eropa setiap tahunnya saja masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat buat tim ibu kota. Jika menilik sejarah, Lazio sejatinya menjadi klub yang sangat layak dibanggakan. Mereka masuk ke dalam golongan klub elit Italia tepat ketika Serie A menjadi kiblat sepak bola dunia. Hingga ketika Serie A mencapai musim 1999-2000, Lazio menciptakan sentuhan emas tak terlupakan. Melalui perjuangan yang sangat dramatis, mereka bisa menikmati hasil kerja keras yang sejak lama dilakukan. Lazio pertama kali merengkuh gelar Serie A pada tahun 1974. Namun pada era 70 hingga 80-an pula, kiprah mereka terbilang berantakan. Ditinggal pergi Giorgio Sinaglia ke New York Cosmos, ditambah skandal Totonero yang menerpa Italia, sampai perginya Bruno Giordano membuat Lazio terguncang. Bahkan di era 80-an, Lazio pernah 2 kali merasakan degradasi. Di tengah ketidakstabilan kondisi yang menimpa Lazio, muncul sosok Sergio Cragnotti yang tertarik mengambil alih kepemilikan klub. Selain menjadi sosok yang ingin dikenal, Cragnotti tampak gerah dengan capaian elang ibu kota yang bahkan tak pernah keluar jadi pemenang di Derby della Capitale. Maka dia bertekad untuk melakukan negosiasi dengan pemilik Lazio, Gianmarco Calleri. Setelah melakukan obrolan panjang, Cragnotti akhirnya mengakuisisi 80% saham konglomerasi panganan terkemuka di Italia, Sirio. Sebagaimana diketahui, Sirio merupakan sponsor setia Lazio layaknya Parmalat, merek perusahaan susu yang pernah mendunia bersama AC Parma. Tepat pada tahun 1992, Cragnotti yang resmi duduk di kursi tertinggi klub seolah membuka era kejayaan Lazio yang mencapai puncaknya di tahun 2000. Di 2 musim perdananya, Cragnotti masih memberi kesempatan kepada Dino Zoff untuk menjadi allenatore. Meski gagal mempersembahkan gelar, Zoff menjadi sosok yang mempersembahkan kemenangan pertama pada Derby della Capitale sejak 1980. Kemenangan itu sendiri terjadi pada musim 1993-1994 lewat gol tunggal Giuseppe Signori. Setelah kepergian Zoff pada tahun 1994, Cragnotti menunjuk Zdeněk Zeman sebagai pelatih. Zeman sendiri bukan sosok sembarangan. Pelatih berdarah Ceko itu sukses mengejutkan sepak bola Italia dengan sistem ultra ofensifnya. Melalui polesan Zeman, Lazio berhasil mencapai posisi runner-up musim 1994-1995. Namun sayang, Cragnotti belum puas di mana performa Zeman sebagai pelatih cenderung menurun. Lalu pada tahun 1997, Zeman dipecat dengan nama Dino Zoff kembali dipekerjakan sebagai pelatih. Namun hanya berjalan beberapa waktu saja, kursi kepelatihan Lazio langsung diisi oleh sosok Sven-Göran Eriksson. Tak seperti Zeman yang reputasinya mentok sebagai filsuf sepak bola ultra defensif, Eriksson datang sebagai pelatih yang mampu memberi jaminan trofi. Benar saja, bermodalkan riwayat pernah meraih gelar juara bersama Roma, Sampdoria, Benfica, bahkan Göteborg, Cragnotti seperti terhipnotis oleh pesona Eriksson.
Pada musim 1997-1998, Cragnotti mempercayakan banyak pemain bintang kepada Eriksson. Sebut saja Matias Jesus Almeida, Roberto Mancini, Alen Boksic, dan Vladimir Jugovic. Di tangan Eriksson, kumpulan pemain tersebut mampu berpadu dengan nama yang sudah ada seperti Luca Marchegiani, Alessandro Nesta, Diego Fusser, Giuseppe Pancaro, Roberto Rambaudi, dan Pavel Nedved. Walhasil, gelar Coppa Italia pun sukses diraih pada tahun 1998. Usai di partai final, Lazio melibas perlawanan AC Milan dengan skor 3-1. Percaya bahwa Eriksson adalah pilihan yang tepat, Cragnotti kembali menginvestasikan dana besar yang dimiliki kepada para pemain bintang. Musim 1998-1999, Lazio mendatangkan bintang seperti Ivan Della Penna, Christian Bobo Vieri, Marcelo Salas, dan Fernando Couto. Selain itu, nama Sinisa Mihailovic dan Dejan Stankovic juga didaratkan ke Stadio Olimpico. Saat itu dana 100 juta euro mereka keluarkan, dan mau tak mau, optimisme pun makin membuncah di kurva utara Olimpico. Dengan kumpulan pemain bintang, Lazio sukses menghadirkan gelar Piala Winners dan Piala Supercoppa Italia. Sayangnya, Cragnotti masih belum puas usai gelar Scudetto akhirnya jatuh ke tangan AC Milan. Ketidakpuasan Cragnotti terasa sangat wajar, sebab saat itu trofi Serie A merupakan gelar paling prestis di level klub yang ketenarannya bahkan tidak bisa ditukar dengan gelar di kompetisi Eropa sekalipun. Maka pada musim panas tahun 1999, Cragnotti kembali beraksi. Ia memilih untuk melepas Vieri ke Inter Milan dengan imbalan 30 juta pound sterling plus Diego Pablo Simeone. Oleh Cragnotti, uang hasil penjualan Vieri digunakan untuk mengangkut Juan Sebastian Veron dan Roberto Nestor Sensini dari Parma. Tak ketinggalan pula nama Simone Inzaghi dan Fabrizio Ravanelli yang didatangkan ke ibu kota. Hanya kehilangan Vieri sebagai bintang, skuad yang dimiliki Sven-Goran Eriksson makin kuat saja. Namun perjalanan Lazio untuk bisa meraih gelar Serie A tidaklah mudah. Sebab di saat yang bersamaan, Juventus yang muncul sebagai rival kembali kedatangan Alessandro Del Piero yang pulih dari cedera. Kendati demikian, kemenangan 1-0 pada ajang Piala Super Eropa atas raksasa Manchester United menjadi bekal yang luar biasa buat elang ibu kota untuk menyambut musim 1999-2000. Sempat melewati 9 laga awal tanpa kekalahan, Lazio kandas di tangan Roma pada Giornata ke-10. Sejak saat itu, mereka mengalami inkonsistensi permainan. Hingga kompetisi Serie A sudah mencapai laga ke-27, Lazio tertinggal 6 poin dari Juventus. Beruntung pada pekan ke-28, Lazio berhasil membungkam Juventus dengan skor tipis 1-0. Sempat ditahan imbang Fiorentina pada pekan ke-30, Lazio tancap gas dengan menggondol kemenangan pada 3 laga berikutnya. Namun pada pekan ke-33, ada kontroversi yang terjadi di Stadio delle Alpi. Gol Fabio Cannavaro dianulir tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Juventus menang tipis dengan skor 1-0. Kemenangan itu dianggap gelar juara bagi Juve, karena pada pertandingan terakhir mereka cuma menghadapi Perugia. Lazio sendiri pun sudah pasrah dengan keadaan. Namun seperti terkena karma, terjadi hujan lebat di Stadio Renato Curri, sehingga membuat laga Juve melawan Perugia harus ditunda. Ketika Lazio sudah mengakhiri pertandingan kontra Regina lebih dini, Juventus masih punya 65 menit untuk memastikan gelar. Pada momen tersebut, penggemar Lazio memilih untuk tetap tinggal di stadion sembari menunggu kabar pertandingan Juventus. Ajaib, Alessandro Calori mengutuk Juventus lewat golnya pada menit ke-49. Zinedine Zidane CS yang gagal membalas akhirnya harus mengakui kekalahan 0-1. Walhasil, Lazio bersorak dengan koleksi 72 poin, unggul 1 angka dari Juventus. Sejarah tercipta, Lazio merayakan gelar juara dan Sergio Cragnotti pun tersenyum puas. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.